Tidak pernah sama sekali, Kak. Tidak pernah sama Langsung sekali. OSIS dulu. Langsung Pertama. OSIS dulu. Iya, baru ke PMR, ke PMR, baru ke tadi yang komunitas anti cyberbullying. Oke. Pas pertama masuk OSIS langsung jadi ketua. Jadi tidak pernah menduduki yang Tidak namanya kepengurusan OSIS. Tidak sama Langsung sekali. masuk Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program OSIS, obrolan seputar siswa. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu dari Ketua OSIS SMK Negeri 3 Makassar. Dan tentunya sosok ini kecil-kecil tapi wawasannya besar. Siapa dia? Ade Rifki Mulyadi. Iya, Kak. Oke, selamat datang, Dek. Ya, selamat datang, Kak. Di podcast OSIS, obrolan Ya. seputar siswa, tentunya di Kabar Kota Sulsel. Ya, Kak. Nah, saya mau bincang-bincang juga mengenai persoalan kegiatannya Ade Rifki, Ya. mengenai persoalan OSIS, mungkin berbicara juga persoalan kesehariannya Rifki. Nah, bagaimana sih peran OSIS saat ini? Ya, prognosis saat ini ya kan masa ini dibilang ya masa sulit karena masa pandemi. Oke. Ya, prognosis dalam sekolah itu, dalam lingkungan sekolah yaitu ya kita membantu guru lah. Untuk membantu guru-guru. Membantu guru, pihak sekolah. Ya, pihak sekolah untuk ya membantu mendata siswa-siswa yang untuk yang belum vaksin atau yang sudah divaksin, ataupun yang kalau misalnya ada kegiatan vaksin di luar sekolah, ya kita anak OSIS ini bisa memandu teman-teman kita ada di sekolah untuk ikut vaksin. Ya. Oke. Nah, sekarang sudah berjalan lancar ya, artinya Ya, seperti biasa. Ya, persoalan proses belajar mengajarnya, ya, persoalan sekolahnya sudah 100% ya? Ya, dengan sudah 100%, Kak. Artinya yang tadi itu persyaratan untuk masuk sekolah? Iya, persyaratan sekali ya. Berarti semua sekolah ya? Iya, semua sekolah itu, Kak. Iya, karena ada beberapa juga yang saya temani bicara kata OSIS ya, semua sekolah memang harus ikut vaksin. Iya. Nah, sekarang menjabat sebagai ketua OSIS. Iya, Kak. Pada saat mulai dari bulan 9 2021. Bulan 9 2021 sampai saat ini. Iya. Berarti sekarang Ade Rifki sudah kelas berapa? Sudah kelas 11. Sudah? Kelas 11. Kelas 11 ya? Iya. Ya, masih cukup lama juga ya. Iya, Kak. Masih cukup lama. Nah, sebenarnya sekarang sudah menjabat sebagai ketua OSIS. Pada saat itu apa sih alasannya Ade Rifki menjabat sebagai ketua OSIS? Ya, kalau dibilang alasan tidak ada, Kak. Karena awalnya masuk OSIS itu bukan ingin menjadi ketua, Oke. tapi cuma ingin menjadi anggota yang bisa cari pengalaman. Karena jujur, sejak saya SMP, saya tidak pernah sama sekali yang namanya menyentuh dunia organisasi. Oke. Jangan ke organisasi ekskul pun satu kali, tidak ada, Kak. Jadi seperti siswa pada umumnya? Iya, seperti siswa pada umumnya, pulang pagi, pergi pagi, pulang siang. Pulang siang. Ya, kegiatan di sekolah tidak ada. Nah, semenjak masuk SMK? Ya, semenjak masuk SMK, ya saya coba-coba ya belajar tentang organisasi. Ya, yang pertama kali buka itu ya pendaftaran OSIS. Jadi saya pilih, oh iya, tidak ada salahnya kalau saya masuk OSIS untuk lebih mengenal bagaimana sih itu dunia organisasi, bagaimana sih itu enaknya orang di dalam organisasi, nyamannya orang dalam organisasi. Jadi makanya itu pas waktu pendaftaran, saya sama teman kelas saya ikut mendaftar OSIS. Jadi memang awalnya diyakinkan sama teman-teman juga, diyakinkan sama ya pastilah orang tua ya. Iya, diyakinkan. Jadi awalnya dulu bisa menjabat jadi ketua OSIS ya karena pas habis wawancara itu rata-rata kakak kelas ya nilai saya ya cukup lumayan dalam wawancara. Oke. Cukup bagus. Jadi makanya pas malamnya itu pas mau pengambilan nomor urut mencalonkan ketua OSIS, langsung ditelepon bilang, "Rifki, besok mencalonkan ya?" Langsung bilang,
Tidak bisa Kak, karena ketua OSIS itu tanggung jawabnya besar sekali. Oke. Nah, jadi ya iming-imingi saya bilang, oh jadi ketua OSIS itu enak, jadi ketua OSIS itu ya bisa lebih banyak teman, jadi ketua OSIS itu ya bisa lebih banyak kegiatan di luar maupun di dalam sekolah. Ya, Artinya pada saat itu memang keinginan belum ada, belum ada ya Kak. tetapi diyakinkan sama teman-teman, sama senior-senior Iya. bahwa ada Rifki ini mampu menjalankan kepemimpinan roda organisasi. Iya. Nah, pada saat itu berapa orang yang mencalonkan? Ya waktu mencalonkan itu ada 2 orang Kak. Dua Saya, orang? ya saya sama yang satunya lagi. Yang satunya, oke. Ya. Itu pun lagi yang satunya itu ya teman kelas saya sendiri. Ah, Teman kelas saya sendiri. berarti dalam satu jurusan? Kan satu jurusan Ya, satu kan? jurusan, Satu ya. jurusan, Teman kelas. teman kelas. Iya. Menjadi saingan saya. Maksudnya dari sekian jurusan yang ada, tidak ada yang mampu untuk masuk mencalonkan ketua OSIS atau bagaimana? Ya tidak ada, mungkin ada tapi ya ragu-ragu lah Kak. Ragu-ragu ya. Ya. Nah, hal yang seperti ini yang terkadang sering terjadi kepada Iya. teman-teman atau adik-adik siswa lainnya yang terkadang takut akan kemampuannya, Nah. takut dengan potensinya. Terkadang memang mempunyai bakat tapi ya ditutup, akhirnya Iya. orang tidak bisa tahu Iya Kak. seperti apa. Tidak mampu untuk mencoba sesuatu hal ya kan. Nah, tadi kan 2 orang nih. Iya. Dipilih secara Pemilihan umum seperti biasanya dengan lot suara. oke, Ya. melalui aplikasi pada Ya melalui saat- aplikasi yaitu Ah. melalui Google Form. Oke. Dan Ya. Rifki pada Ya. saat itu Ya menduduki ya lebih tinggi lah daripada lawan. oke. Ya kalau tidak salah itu kisaran 56% lah dari 56. suaranya. Oh, agak tipis ya? Iya. Ya, agak tipis juga. Nah, kalau berbicara persoalan kelembagaan, jadi sekarang hanya ketua OSIS saja atau di kelembagaan OSIS saja? Kalau dibilang itu Kak, tidak. Ya karena saya itu ada beberapa organisasi yang saya masuki di sekolah maupun di luar sekolah. Yang di sekolah itu saya masuki OSIS sama PMR. PMR. Iya. Terus yang di luar sekolah itu ada satu, yaitu saya masuk dalam organisasi Forum Anak Sulawesi Selatan yang baru-baru ini dibentuk lagi untuk komunitas anti cyberbullying Kak. Anti? Cyberbullying. Tunggu sampai di situ dulu. Kita agak menarik nih pembahasannya mengenai organisasi anti cyberbullying. Iya. Oke. Nah, jadi memang pada saat masuk di SMK Ya. barulah terbentuk yang namanya baru masuk di yang namanya organisasi. Iya. Jadi langsung masuk OSIS dulu atau pernah masuk dalam organisasi lain? Tidak pernah sama sekali Kak. Tidak pernah sama Langsung sekali. OSIS dulu. Langsung Pertama. OSIS dulu. Iya, baru ke PMR, ke PMR. baru ke itu tadi yang komunitas anti cyberbullying. Oke. Berarti pada saat masuk OSIS masih anggota dulu ya? Ya. Tidak Kak. Pas masuk pertama masuk OSIS langsung jadi ketua. Jadi tidak pernah menduduki yang Tidak namanya kepengurusan OSIS? Tidak sama Langsung sekali. masuk jadi ketua OSIS? Iya. Maksudnya cara menilainya teman-teman atau senior-senior bagaimana? Ya mungkin waktu itu saya dinilai karena waktu wawancara saya yang dibilang ya dari rata-rata senior itu bilang saya baik ya karena waktu juga masih kelas 10 ya saya cukup aktif lah. Oke. Kan waktu kelas 10 itu ada yang namanya literasi Al-Qur'an yang dilakukan secara online setiap hari Jumat. Oke. Nah, di situ saya mulai tampil-tampil, mulai dikenal sama guru. Ya, akhirnya semua kakak-kakak kelas, anak OSIS ya mulai kenal saya. Jadi itu rata-rata. Mungkin di situ rujukannya ya, Nah, bahwa iya. ini anak mampu nih. Iya. Oke. Nah, kalau tadi berbicara persoalan OSIS kan artinya pasti mempunyai persyaratan-persyaratan untuk masuk dan mendaftar sebagai calon ketua OSIS dan menduduki sekarang sebagai ketua OSIS. Iya. Ya kan? Nah,
memang ketua OSIS harus mempunyai ilmu yang cukup luar biasa atau bagaimana? Ya kalau ilmu sih ya dibilang Atau harus menguasai mata pelajaran ini atau bagaimana? ya tidak semua sih Kak. Oke. Yang penting sebagai ketua OSIS itu ya dia bisa memimpin dan bisa mempertanggungjawabkan pimpinannya tersebut. Misalnya kayak dia memimpin, dia bisa bertanggung jawab atas pimpinannya itu Kak. Misalnya kayak Nah, sekarang jurusannya jurusan apa? arsitek. Arsitek. Iya, Gambar ya? iya gambar Kak. Gambar. Artinya ya harus mempunyai basic lah. Iya. Oke. Nah, karena tadi berbicara persoalan OSIS memang tanggung jawabnya cukup besar, ya kan? Bagaimana persoalan orang tua? Persoalan orang tua ketika adik Rifki ini mengemban yang namanya ketua OSIS. Ya awalnya waktu dia tahu dia bilang saya mencalonkan jadi ketua OSIS, Oke. ya dia kaget. Bilang, "Hah? Kamu mencalonkan jadi ketua OSIS?" Langsung bilang, "Iya, Bu, saya mencalonkan jadi ketua OSIS." Langsung dia bilang, "Betulan itu, tanggung jawabnya itu berat Rifki." Iya. Langsung dia bilang, "Insya Allah saya yakin, Bu, karena kakak kelas saya sama teman-temanku juga kasih kepercayaan sama saya." Jadi semenjak itu masih sementara persiapan untuk pemilihan, debat apa semua. Saya bilang ke ibu saya setiap pergi sekolah bilang, "Bu, doain saya semoga bisa lolos jadi ketua OSIS." Saya bilang, "Insya Allah saya doakan." Ya, Oke. gitu. Nah, sekarang kan ini sudah menjabat nih. Artinya sudah proker kan? Iya, Ya. Artinya rakernya sudah terjalankan juga. terjalankan. Dan berapa program kerja? Ada 5 Kak. Ada 5 program kerja. Iya. Itu program kerja yang utama atau bagaimana? Ya, utama Kak. Utama ya. Dalam berapa bidang? Dalam 5 bidang. 5 bidang. Iya Kak. Berarti dalam satu bidang satu program kerja. Dalam satu bidang, iya satu program kerja. Kan tadi 5 nih. Iya, 5. Berarti kan 5 bidang. iya 5 bidang. Berarti dalam satu bidang satu program kerja. Iya, maksudnya dibilang kayak bidang keagamaan Iya. ada program kerja tersendirinya. Oke. Bidang kesenian ada program kerja tersendirinya Kak. Ya. Sebagai ketua OSIS memang ada program kerja yang artinya dari OSIS itu sendiri, dari sebagai ketua OSIS itu sendiri untuk dilaksanakan, bahwa saya juga mempunyai program kerja yang cukup besar dan ini yang saya usulkan kepada teman-teman. Artinya program kerja keseluruhan lah dalam beberapa bidang. Iya, ada Kak. Apa tuh? Yang pertama itu ya mengadakan acara-acara keagamaan. Oke. Yang kedua itu ya kita adakan Jumat sedekah. Jumat sedekah. Iya, Dan itu rutin. rutin setiap Jumat. Rutin. Dan pada saat menjabat sebagai ketua OSIS, Ya, selesai raker langsung terlaksana. iya, Langsung terlaksana langsung persoalan terlaksana Jumat sedekah itu. Jumat sedekah itu. Ya. Oh, oke. Oke. Terus yang ketiga itu membersihkan halaman sekolah. Oke. Nah, yang keempat itu mengadakan semacam dibilang porseni lah Kak, porsema. Ya. Ya, setiap tahun ya itu juga Kak menjadi program kerja OSIS. Terus yang kelima itu ada yang namanya literasi Al-Qur'an setiap hari Literasi Jumat. Al-Qur'an. Iya. Setiap hari Jumat. Iya Kak. Keseluruhan nih. Ya keseluruhan. Untuk masa sekarang ini dibilang perjurusan dulu Kak. Karena masa pandemi saat ini di sekolah juga dilarang saling berkerumun. Ya, berkerumun. Jadi kita Jadi program kerjanya di skala sekolah dulu. ya. Karena sekarang kan masih masa pandemi ya. Nah, Oke. Nah, kalau kita berbicara persoalan proker tadi, tentunya hubungan emosionalnya adik Rifki ini ke pihak sekolah, ke pihak guru, ke pihak kepala sekolah, pasti hubungan emosionalnya cukup kuat juga kan? iya. Ada nggak sih perlakuan spesial dari pihak sekolah kepada adik Rifki sendiri? Kalau dibilang perlakuan spesial sih ya paling cuma itu Kak. Ya lebih dikenal sama guru-guru. Lebih dikenal. Iya. Jadi kalau setiap gini-gini ditanya bilang di saya setiap hari saya dicari bilang ada Rifki ndak, ini lagi ada yang mau diselesaikan dulu ya. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi bisa lebih akrab lebih guru.
Artinya cukup sibuk sekarang kan? Iya, Cukup sibuk kan? iya Kak. Bagaimana caranya membagi waktu nih? Persoalan akademik, persoalan pembelajaran, Hmm, mata pelajaran, ya. persoalan organisasi di kepengurusan OSIS. Ya kalau saya pribadi itu Kak bikin daftar waktu tersendiri. Bikin Daftar waktu tersendiri. artinya segala kepengurusan OSIS tidak boleh Ada sangkut pautnya sama pelajaran. Maksudnya pelajaran. kayak ya, kegiatan Artinya? OSIS harus di luar jam pelajaran. Berarti kegiatan OSIS ini selesai mata pelajaran, selesai sekolah baru dilakukan Iya, program-program OSIS itu sendiri ya. iya Kak. Oke. Nah, jadi tidak ada benturan. Iya, enggak ada Tidak ada beban. benturan. Jadi sekolah aman, akademik aman, Iya. organisasi pun aman. Iya. Oke. Nah, tentunya dalam program kerja itu kan ini mungkin diusulkan ya setiap melakukan program kerja. Iya, Sekarang sudah ada sih yang jalan program kerjanya. Kan ini sudah beberapa bulan nih. Baru bulan iya. 9 kemarin. Sudah rata-rata hampir semua berjalan Kak. Tapi ada sih program kerja yang diusulkan ke pihak sekolah ditolak. Iya ada. Ada ya? Iya ada Kak. Seperti? Ya yang kan masa pandemi saat ini ya seperti perseni itu Kak. Kemarin ditolak gara-gara dilarang berkerumun juga Kak di sekolah. Mm-hmm. Jadi waktu itu kita mau adakan tapi ya waktu itu Makassar masuk dalam PPKM level 3. Mm-hmm. Jadi ditolak sama sekolah Kak. Terus langkah yang diambil Adik Rifki ini seperti apa? Ya kalau misalnya setidaknya kalau ada waktu yang pas untuk melaksanakan ini ya kita harus laksanakan. Jadi kalau semisal Artinya planning B-nya ketika Iya. ditolak ini iya Ya kita kan? rencanakan di waktu lain lagi. direncanakan di waktu lain lagi Iya. dan mudah-mudahan bisa terlaksana Iya. dengan baik. Baik. Oke. Nah, menanggapi persoalan siswa, Ya. tentunya kan ada Rifki ini mengembangkan namanya ketua OSIS berarti merangkul semua siswa yang ada. Iya Kak. Karena OSIS kan menaungi semua siswa ya kan. Iya. Apakah memang diberikan tanggung jawab atau seperti apa ke pihak sekolah untuk mengurus teman-teman yang ada di sekolah itu sendiri atau bagaimana? Ya kalau dalam lingkungan sekolah itu Kak tidak ada sangkut pautnya dulu sama OSIS karena setiap ada siswa yang bermasalah Oke. ya langsung dihadapkan dengan guru. Jadi Jadi- tidak ada sangkut pautnya sama OSIS. Itu pun kalau ada ya paling cuma masalah kecil-kecil lah Oke, yang mungkin diselesaikan sama OSIS. persoalan kerapian mungkin ya yang terkadang nih, Ya. apalagi cowok-cowok ya kan, Iya, apalagi cowok-cowok yang terkadang kaki bajunya di luar. nah itu Kak ya kadang biasa ditegur bilang Ngandek kaki bajunya di luar kasih Oke. masuk, bilang Kak kaki baju tolong dikasih masuk Kak karena aturan sekolah gini-gini ya jadi kayak gitu. Oke. Nah, berarti ya sekolah juga cukup memberikan juga kepada OSIS, kepada Adik Rifki mengemban juga amanat yang bagus, yang Iya. baik, ya kan? Nah, tentunya di pengurusan OSIS, kalau kita berbicara OSIS lagi, ada sih atau bagaimana sih tanggapannya Adik Rifki sebagai ketua OSIS ketika dalam kepengurusan ini ada masalah? Seperti apa tanggapannya? Kalau saya itu kan biasa sering terjadi masalah dalam organisasi Kak. Mm-mm. Ya kalau ada masalah itu ya kita kumpulkan sama-sama semua bidang. Mm-mm. Saya kumpulkan sama, kita diskusi sama-sama, kita cari akar masalahnya ini di mana, terus kita diskusikan bagaimana supaya masalah ini bisa selesai dan bisa damai kembali. Artinya Adik Rifki tidak mengambil artinya tidak mengambil dari sisi kiri saja, Iya. harus mengambil dari sisi kanan Iya Kak. dan memberikan ya jalan yang mungkin ya inilah yang terbaik, ya kan? Nah, iya Kak. Ketika memang teman-teman dari kepengurusan ini mempunyai sedikit problem dalam berkegiatan OSIS. Iya, betul Kak. Nah, sekarang kan SMK nih, Iya, SMK kejuruan ya kan? iya Kak. Kejuruan. Spesialnya SMK apa sih? Kodenya spesialnya SMK ya spesial sekali Kak.
Karena di Ya. SMK itu ya kita sudah diajarkan sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita. Oke. Ya misalnya kayak saya, kan saya keahlian di gambar, jadi saya ambil jurusan arsitek. Oke. Jadi untuk masalah SMK jangan diragukan lagi untuk masalah pekerjaan ataupun kuliah, tidak usah pusing-pusing lagi karena kita sudah terlatih di sejak SMK. Artinya ada basic ya. Ya, ada basicnya. Ya. Apalagi ada Rifki ini jurusan Ya arsitek. arsitek. Berapa jurusan sana? Ada 7 Kak. Ada 7. Iya, Di SMK Negeri 3. iya. Oke, ada 7 ya. Apa saja? Yang pertama itu ada TKJ, arsitek, sipil, listrik, Mm-mm. kelas, otomotif, sama energi terbarukan. Hmm, Ya itu Kak. memang teknik semua ya rata-rata ya. Iya, rata-rata teknik sih. Teknik semua ya. Nah, yang namanya ketua OSIS pasti dituntut untuk inilah, artinya mempunyai apa ya, pribadi yang kuat, harus tegas, Nah, ya kan, harus bijak menghadapi persoalan. iya betul Kak. Dan cukup besar juga ya tanggung jawabnya. Iya. Tanggung jawab yang paling besar dan yang paling ditakutkan apa? Ya paling ditakutkan itu ya setiap dalam lingkungan OSIS itu ya kalau ada anggota yang bermasalah Oke. dapat teguran dari guru, ya itu yang paling besar Kak, karena dia membawa nama OSIS. Nah, sedangkan saya di sini menjabat untuk saling merangkul sama lain bisa menaikkan nama OSIS di sekolah Kak. Menaikkan nama OSIS Ya. di sekolah. Jadi setiap ada gitu ada teguran, ya kita tegur ke yang bermasalah itu lah, gini-gini. Ya harusnya gini, kita kasih saran. Oke, sekarang tadi kan ada Rifki kan bilang bahwa minim sekali teman-teman yang mau yang mau masuk atau berkecimpung di dunia organisasi, Iya, khususnya betul. OSIS. Iya, Apalagi tadi masuk calonnya cuma 2. iya, Itu pun satu kelas, iya satu kelas, jurusan. satu jurusan. Ya kan? Pesan-pesannya buat teman-teman supaya tidak takut nih. Nah, jadi buat teman-teman ini Ya. sebenarnya itu kalian punya bakat masing-masing. Oke. Jadi jangan takut untuk mengeluarkan bakat kalian, karena bakat kalian itu ya spesial dari kalian sendiri. Jadi buat teman-teman, ayolah belajar berorganisasi, karena organisasi itu sangat enak. Organisasi itu sangat nyaman, dan organisasi itu ya bisa dibilang semua di situ bisa dianggap sebagai saudara tersendiri. Jadi sekala apapun ada masalah di luar sekolah ataupun apa, ya bisa kita saling curhat satu sama lain di dalam organisasi. Jadi begitu. Oke. Tadi kan berbicara persoalan ini nih. Ada Rifki masuk juga di organisasi Ya, anti cyberbullying. anti cyberbullying. Apa Ya. yang dilakukan di sana? Ya, yang dilakukan itu Kak, ya kan saya masih anggota baru di situ. Oke. Anggota baru ya kita cuma saling sharing tentang apa sih itu cyberbullying, apa sih dampak dari cyberbullying, bagaimana sih cara mengatasi cyberbullying itu. Jadi ya di situ juga kita saling diskusi satu sama lain dari berbagai daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Oke. Ya kita saling diskusi ya bagaimana caranya supaya ini cyberbullying ini bisa tertuntas. Ya kayak gitu Kak. Oke, tadi mengenai persoalan cyberbullying yang tentunya jangan pernah membuli seseorang, jangan pernah mendeskripsikan seseorang, karena itu dapat merusak mental teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar Anda. Nah, terakhir nih, Ya. persoalan cita-citanya apa sih? Kalau cita-cita ya ada 3 Kak. Oke, Yang pertama saya ingin menjadi arsitek, oke. yang kedua saya ingin menjadi penulis yang bermanfaat bagi orang lain, Baik. dan yang ketiga saya ingin menjadi pengusaha. Pengusaha. Iya, Dan mudah-mudahan ada Rifki bisa tercapai cita-citanya. amin. Ya, semoga teman-teman atau siswa-siswa yang ada di luar sana juga dapat mengikuti jejak positif ada Rifki, Ya, ya kan? iya Kak. Baik, terima kasih pemirsa. Itulah tadi bincang-bincang kita kepada Ketua OSIS SMK Negeri 3 Makassar yang tentunya yang sangat mempunyai edukasi yang luar biasa,
yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Nah, baik, kepada teman-teman atau penonton Kabar Kota Sulsel di by OSIS, obrolan seputar siswa. Terima kasih banyak Ade Rifki. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.